Itu ada baiknya sebelum kita membeli, kita lihat dulu komposisinya, kita cari tahu dulu ini isinya apa nih. Naik gunung kemudian dia tersesat, kemudian kehabisan makanan, ketemunya babi misalkan, itu maka dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa dalam podcast Ramadan. Kali ini bersama dengan saya Hana Pratiwi. Dan kali ini saya sudah ditemani oleh Ustadz Aliman Sidni. Langsung saja kita perkenalkan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini di bulan puasa Ustadz kita akan hadirkan satu kajian yang semoga saja bisa menambah keilmuan dan bermanfaat untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas mengenai pentingnya menjaga makanan halal ketika berpuasa. Nah, selama ini mungkin masyarakat atau juga kaum muslimin pada umumnya menyatakan atau mengasumsikan halal itu sebagai makanan yang asal tidak makan babi, asal tidak beralkohol kayak gitu ya. Nah, sebenarnya halal yang sebenar-benarnya ini yang seperti apa ini Ustaz? Sebetulnya seperti yang dikatakan di dalam hadis Nabi, itu justru kita itu harus berhati-hati dengan sesuatu yang antara halal dan haramnya itu tidak jelas seperti itu. Jadi disebutkan, kan kita sudah tahu ya Mbak ya, kalau yang halal itu sudah pasti jelas seperti nasi, beras itu halal. Kemudian yang haram-haram seperti minuman keras, kemudian babi itu haram. Itu semuanya sudah jelas. Maka Nabi menghimbau bahwa sebetulnya kita itu harus berhati-hati dengan sesuatu yang syubhat, yang meragukan. Makanya di dalam hadis itu disebutkan innal halala bayyinun. Yang halal itu sudah jelas katanya. Wa innal harama bayyinun. Dan yang haram pun sudah jelas. Wa bainahuma, tapi di antara halal dan haram itu ada sesuatu yang bagaimana mustabihatun, yang samar-samar, dia tidak jelas itu halal atau haram seperti itu. Maka Nabi SAW itu menghimbau kita supaya apa? Supaya lebih berhati-hati terhadap yang samar-samar tersebut seperti itu. Kata Nabi, barang siapa yang berhati-hati terhadap sesuatu yang samar-samar, maka dia sudah terselamatkan dari yang haram-haram seperti itu. Kenapa? Kata Nabi, karena yang haram itu, karena yang samar-samar itu dia cenderung ke haram. Karena samar, tidak ketahuan halalnya di mana, haramnya di mana. Maka Nabi SAW itu mengumpamakan makanan yang samar-samar itu seperti seorang penggembala yang menggembalakan kambingnya di daerah-daerah terlarang. Jadi kita tahu bahwa kambing itu kan dia tidak seperti manusia ya, tidak punya akal sehat seperti itu. Kalau seandainya seorang penggembala itu menggembalakan kambingnya, contohnya misalkan di samping jurang, itu yang namanya kambing, dia nggak tahu apakah jurang itu berbahaya atau enggak. Nanti dia ngelongok sedikit, malah yang ditakutkan dia akan terjebur ke situ. Nah, Nabi SAW itu mengumpamakan jurang tersebut sebagai yang haram. Dan yang di sisi-sisinya itu adalah seperti yang samar. Jadi jangan kamu menggembalakan kambing kamu di tempat yang samar itu, karena dikhawatirkan nanti akan kejebur ke jurang keharuman itu. Maka dari itu sebetulnya yang harus kita jaga itu adalah yang samar-samar itu seperti itu, karena tidak diketahui halalkah atau haramkah. Dan yang samar-samar itu ketika kita misalkan dihadapkan kepada sesuatu, kemudian kita tidak tahu cara pembuatannya, kita tidak tahu komposisinya, itu sudah masuk ke kategori yang samar-samar. Contohnya, mohon maaf, kalau yang lebih mudah contoh lagi, sesuatu yang samar itu biasanya ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Contohnya seperti misalkan, mohon maaf, rokok. Rokok itu ada ulama yang mengatakan boleh, ada juga yang mengatakan tidak boleh. Itu samar-samar. Jadi nggak tahu ini halalkah, haramkah gitu. Jadi kita harus berhati-hati terhadap terutama yang samar-samar itu. Jadi kalau misalkan ada perbedaan pendapat itu sudah bisa dipastikan itu termasuk kategori yang samar. Yang samar, dan itu harus lebih baik dijauhi. Lebih baik dijauhi, betul-betul. Baik, nah selama ini ketika kita membicarakan mengenai halal, ini selalu disandingkan dengan kata-kata toyib gitu ya, atau halalan toyiban. Nah, ini maksudnya seperti apa ini Ustadz? Ya, jadi sesuatu yang baik itu pasti halal. Jadi karena di dalam sebuah hadis
Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW juga menginformasikan kepada kita bahwa sesungguhnya Innallaha ta'ala thayyibun. Allah itu maha baik, maha bersih. Jadi yang halal itu bersih otomatis kan, seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menerima yang bersih. La yaqbalu illa thayyiban, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak menerima sesuatu yang thayyib. Maka dari itu ketika kita mengkonsumsi sesuatu, lebih baik kita memilih yang mana. Apakah kita membeli sesuatu dari luar, ataukah kita lebih baik masak sendiri sesuatu yang kita tahu, benar-benar tahu. Misalkan kita masak makanan opor ayam, kita sembelih ayam sendiri, kemudian kita bersihkan sendiri, kemudian kita masak sendiri dengan bumbu-bumbu kita sendiri yang kita beli dari uang jerih payah kita sendiri. Itu lebih thayyib, lebih bagus, lebih bersih. Jadi yang kita makan itu makanan yang seperti itu sudah pasti thayyib, sudah pasti halal. Jadi dari proses sampai dengan pembeliannya, masaknya sampai makannya pun itu dilakukan dengan cara-cara yang baik. Itu adalah makanan yang thayyib dan halal, seperti itu, Ibu. Baik, nah kalau misalkan untuk hal-hal yang sudah jelas keharamannya seperti itu ya, ini bisa atau tidak sih pada satu waktu atau mungkin dalam keadaan tertentu ini bisa menjadi halal seperti itu, atau boleh untuk kita makan misalnya? Oh ya, itu bisa menjadi halal. Contohnya ketika seseorang itu sedang berada, kalau biasa contohnya yang sering kita dengar itu kan, misalkan naik gunung kemudian dia tersesat, kan banyak sekali sekarang kan tersesat di gunung, kemudian kehabisan makanan. Itu ketika pada saat itu tidak ada lagi makanan yang dia bisa makan kecuali makanan-makanan yang mohon maaf seperti misalkan babi, ketemunya babi misalkan, itu maka dia boleh memakannya tapi dengan kadar sampai dia tidak mati. Jadi tidak boleh lebih. Misalkan lagi di hutan ketemu babi, oh nggak ada makanan lagi, kemudian kita bakar semuanya, suatu babi itu utuh kita makan, itu nggak boleh. Jadi boleh kita makan dengan biqadri dzururah, yakni ala kadarnya saja, sehingga kita bisa mengumpulkan tenaga untuk kita mencari jalan keluar, seperti itu, Ibu. Baik, jadi secukupnya, bukan berarti kemudian semuanya kita habiskan gitu, karena betul. Dalam keadaan terdesak gitu ya, Ustaz ya. Tidak boleh. Jadi ala kadarnya saja. Baik, nah kadang kalau misalkan kita lagi di Indonesia nih misalnya ya, mungkin gampang nih kita memperoleh tempat-tempat atau makanan-makanan yang halal seperti itu. Namun ketika di tempat-tempat yang tidak ada informasi misalnya ya, apakah ini halal, apakah ini bisa dimakan, nah kita menanggapinya harus seperti apa ini, Ustaz? Ya, untuk kehati-hatian. Dikarenakan memang kita sebagai umat muslim itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu menjaga makanan halal. Kenapa seperti itu? Dikarenakan makanan halal ini akan berimbas kepada ibadah-ibadah kita. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun, beliau berfirman seperti ini, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'amalu sholihah, katanya. Wahai para rasul, makanlah dulu, katanya. Makanlah dulu yang halal-halal, yang baik-baik, maka setelah itu baru kamu melakukan amal soleh. Maka di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau berkata seperti ini, katanya. Ayat ini menunjukkan bahwa sesungguhnya makan makanan halal itu akan membantu supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu adalah perintah yang pada awalnya diturunkan kepada Rasulullah SAW, akan tetapi Rasulullah juga mengajarkannya kepada kita, kepada umatnya untuk memakan makanan yang halal. Maka sebagai umat muslim kita harus wajib hukumnya mencari tahu ini sumber makanan dari mana, sehingga kita bisa memakannya dengan dengan hati yang tenang, seperti itu. Kalau kata guru saya, Syekh Sulaiman Hilmi Tunahan, pendiri Ponpes Sulaimaniyah di seluruh dunia, ketika kamu berada di tempat yang susah menemukan makanan halal, maka kamu bisa cari roti dengan misalkan buah zaitun, kemudian kamu makan. Jadi lebih baik ketika misalkan tidak ada, misalkan kita piknik gitu ke Korea atau kemana yang susah gitu mendapatkan makanan halal, lebih baik kita cari yang udah pasti halalnya aja. Seperti roti itu kan sudah pasti halal, air putih sudah pasti halal.
kemudian buah-buahan. Jadi kita bisa mengganti opsi-opsi makanan seperti daging-dagingan, terutama daging-daging ayam, kemudian daging-daging kambing, daging sapi, karena kita juga tidak tahu mereka menyembelihnya seperti apa kan, seperti itu. Maka dari itu alangkah baiknya supaya supaya ketika kita berada di tempat-tempat seperti itu mencukupkan dengan makanan yang kita pasti tahu kehalalannya, seperti itu. Karena apa? Karena yang namanya ibadah, mau kita berada di Indonesia atau kita berada di luar negeri, itu kan tetap wajib ya bagi kita, terutama sholat. Karena ketika kita mengasup makanan yang naudzubillah tadi yang samar-samar dan naudzubillah makanan tersebut menjadi haram, maka itu akan berimbas kepada ibadah kita. Ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari, seperti itu. Seperti dalam hadis Nabi katanya, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, katanya seorang innar rajula yang memasukkan makanan haram ma yutaqabbalu minhu arba'ina yauman. Ibadahnya itu tidak diterima selama 40 hari. Maka dari itu lebih baik kita mengganti opsi yang daging-dagingan atau makanan yang komposnya tidak tahu dengan apa yang diciptakan Allah, seperti buah-buahan dan lain-lainnya, seperti itu. Baik, nah itu kalau secara makanannya seperti itu ya. Bagaimana dengan cara mendapatkannya atau mungkin menjemput rizkinya ini seperti apa ini Ustadz, supaya halal ini bisa kita dapatkan mulai dari awalnya seperti itu ya sampai dengan akhir. Nah ini seperti apa? Iya, untuk mendapatkan makanan halal, jadi rizki itu kan seperti kalau di dalam pembahasan i'tiqadi itu, rizki itu adalah sesuatu yang masuk ke dalam mulut, itu namanya rizki. Untuk mendapatkan rizki yang halal juga, terutama kita kan perlu membeli dengan uang ya kan ya. Dan kita orang Indonesia semuanya bekerja untuk mendapatkan uang. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah salah satunya ketika kita bekerja, ketika kita digaji misalkan, itu kita harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda seperti ini, Innallaha yuhibbu minal abdi idza amila amalan an yutqinah, katanya. Allah Subhanahu wa taala itu menyayangi atau mencintai seorang hamba yang ketika dia bekerja itu dia melakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya, atau biasa dikatakan dengan itqon, atau biasa dikatakan dengan ihsan. Jadi misalkan saya punya pekerjaan sebagai seorang guru. Ketika waktunya mengajar, tidak boleh kita untuk melakukan hal-hal selain mengajar. Misalkan ketika mendengarkan pelajaran anak-anak, itu tidak boleh sambil main handphone atau main apa. Karena itu adalah jam kerja. Ketika kita misalkan ketika pelajaran kita menggunakan hal-hal untuk selain pelajaran, itu namanya tidak itqon, tidak ihsan dalam pekerjaan. Nah, artinya apa? Ketika gaji yang kita dapat pun nanti naudzubillah jadinya takutnya haram karena kita memakan yang tidak haknya. Seperti itu. Atau misalkan ketika berjualan di luar, misalkan berjualan sesuatu bulan puasa, misalnya es-esan, itu harus ihsan juga. Ihsan harus itqon. Ketika membuat es teh, misalkan tehnya harus teh asli, gulanya harus gula asli, es batunya harus es batu yang bersih. Supaya apa? Supaya ketika rizki yang datang kepada kita itu ada keberkahan, seperti itu. Ada keberkahan, kemudian ketika kita belikan bahan pokok makanan itu dimakan pun akan menjadi halal, seperti itu. Karena pekerjaan yang dilakukan tanpa ihsan, tanpa itqon itu ditakutkan rezeki yang didapat itu tidak barokah, sehingga mungkin saja nanti dua orang misalkan, antara dua penjual misalkan, yang satu ihsan, yang satu tidak. Sama-sama satu hari mendapatkan 100.000, tapi mungkin yang penjual yang tidak ihsan itu pulang ke rumah, dia melihat ada anaknya sakit, ada cucunya sakit, kemudian dia panik, kemudian dia bawa ke dokter lah, ini itu, kemudian habis uang 100.000 untuk ke dokter, untuk periksa, untuk beli obat. Tapi yang satu yang ihsan misalkan, ketika dia ihsan yang dia jual semuanya original, kemudian dia dapat 100.000 juga, tapi berkah karena dia ihsan. Dia pulang ke rumah, lihat mungkin misalkan anaknya lagi sakit, tapi
orangnya tidak panik, ini paling demam doang, bikinin teh hangat nanti juga sembuh. Ini akhirnya uangnya tetap ada gitu. Jadi keberkahan itu tetap ada seperti itu, dan akhirnya makanan-makanan yang kita beli dari hasil jerih payah itu pun akan menjadi makanan yang halal dan thayyib seperti itu. Nah, mungkin banyak juga yang bertanya ini Ustadz, kalau misalkan kita mendapatkan rezeki dari kecurangan misalnya ya, ini apakah boleh digunakan untuk hal-hal kebaikan, misalnya memberikan santunan atau memberikan sedekah seperti itu. Nah, ini seperti apa ini Ustadz? Kalau ini mungkin contohnya apa ya? Ada yang lebih ini nggak ya? Mungkin kalau misalkan ada yang korupsi nih misalnya ya, tapi dibuat untuk masjid gitu ya, atau dibuat untuk anak yatim misalnya. Nah, ini seperti apa? Alangkah baiknya sesuatu yang dipakai untuk hal-hal yang baik itu juga berasal dari hal-hal yang baik juga. Karena tadi seperti masih nyambung yang tadi, karena keberkahan ada di dalamnya seperti itu. Maka jangan, di dalam Al-Quran itu ada sebuah firman seperti ini, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan sesuatu yang buruk dengan sesuatu yang baik. Hal-hal seperti itu mungkin kelihatannya mungkin itu biasanya untuk ini mungkin ya, karena dia takut gitu kan. Karena dia takut biar balance gitu ya katanya ya. Udah ngambil takut, akhirnya kasih aja lah gitu. Untuk mungkin dia untuk mengurangi rasa bersalahnya mungkin ya. Tapi lebih baik sesuatu yang digunakan untuk hal-hal yang baik itu adalah dari hal-hal yang baik, karena itu akan menjadi keberkahan. Akan menjadi keberkahan, akan menjadi pahala untuk kita selama-lamanya seperti itu. Baik. Nah, kalau misalkan kita ini mungkin baik itu disengaja atau tidak ya, ini kemudian mengkonsumsi makanan-makanan yang haram atau tidak halal. Ini bagaimana kemudian kita bertobat? Ini caranya seperti apa ini Ustadz? Iya. Apabila kita misalkan terlanjur mengonsumsi makanan yang haram, dan kalau misalkan kita mengetahuinya setelah beberapa hari, ya kita hanya bertobat aja lah ya, sholat tobat, bertobat kepada Allah. Dan setelah itu usahakan untuk selalu bertanya apa yang sebelum kita mengkonsumsi, usahakan selalu bertanya dulu. Tapi untuk kedepannya, kalau tahu, kita bisa mengambil kisahnya dari sahabat Abu Bakrin Siddiq. Jadi sahabat Abu Bakrin Siddiq itu beliau punya kebiasaan baik, yaitu sebelum memakan makanan yang dihidangkan untuknya, itu pasti beliau selalu menanya dari mana dia berasal. Bahkan bukan hanya Abu Bakrin Siddiq, beliau mencontoh dari Rasulullah SAW. Jadi pada waktu itu Sayyidina Abu Bakrin Siddiq pada siang hari ketika beliau pulang ke rumah karena saking laparnya, di meja itu ada susu. Ada susu biasanya sebelum beliau makan atau masukkan sesuatu ke mulutnya selalu bertanya kepada istrinya, dari mana nih katanya. Tapi pada waktu itu mungkin karena saking lapar, karena saking hausnya, akhirnya langsung diminum susu tersebut. Susu tersebut langsung diminum. Nah, pas udah kenyang minum susu, baru keinget, saya belum nanya ini dimakan, dihasilkan dari mana, siapa yang bawa, saya belum nanya. Akhirnya setelah keinget langsung bertanya kepada istrinya, ini dari mana katanya. Kemudian dijawab oleh istrinya, ini dulu dari ini loh, budak kamu itu loh yang udah kamu bebaskan katanya. Katanya dia dapat dari suatu kaum dulu pas sebelum dia merdeka, katanya sebelum dia jadi tawanan dia pernah jadi dukun katanya. Nah, hari ini katanya dia lewat kaum tersebut, karena kaum tersebut merasa berhutang budi sama bekas budaknya Sayyidina Abu Bakar itu, akhirnya dikasih susu lah seperti itu. Karena dikasih susu, akhirnya dia bawalah ke kamu ngasih hadiah seperti itu. Akhirnya ketika tahu seperti itu, Sayyidina Abu Bakar Siddiq langsung memasukkan 3 jarinya ke kerongkongan. Untuk apa? Supaya beliau mengeluarkan makanan tersebut dari dalam tubuhnya. Dimuntahkan seperti itu. Bahkan beliau berkata seperti ini, katanya, laulam takhruj illa ma'a nafsi, katanya, kalau seandainya makanan tersebut itu tidak bisa keluar kecuali nyawa saya juga keluar, la akhrajtuha, katanya, saya akan mengeluarkannya juga walaupun taruhannya adalah nyawa, seperti itu. Karena beliau tahu bahwa daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka itu lebih pantas untuknya. Katanya dalam sebuah hadis, ayyuma lahmin nabata min suhtin an-naru aula bi, katanya. Ayyuma lahmin, daging apapun, nabata min suhtin, yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka an-naru aula bi, maka neraka itu lebih pantas untuk daging tersebut, seperti itu. Karena beliau tahu seperti itu, akhirnya dimasukkan jari sampai beliau muntahkan.
seperti itu. Kemudian ada otomatis kan karena lapar, jadi yang muntah nggak semuanya kan ya, masih ada karena beliau berkeyakinan ini masih ada di dalamnya. Beliau pesan untuk yang itu saya bertobat kepada Allah karena saya nggak bisa mengeluarkannya seperti itu. Jadi intinya ketika kita mendapatkan sudah terlanjur, kalau misalkan waktunya masih dekat, kalau bisa kita ikutin yang lakukan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Baik, nah terkadang ini kalau misalkan di dalam mungkin kalau kita contohkan bisa di kantor ini ada makanan di atas meja seperti itu ya, kita nggak tahu nih itu punya siapa gitu Ustaz. Kita main ambil aja misalnya. Nah ini sebenarnya kalau secara hukum seperti apa ini Ustaz? Ya itu termasuk makanan yang syubhat juga ya, syubhat karena tidak diketahui pemiliknya siapa dan apakah pemiliknya itu meridhoi atau tidak, karena ini kan konteksnya di kantor ya. Kalau di rumah mungkin punya istri kita kan, punya istri kita makan otomatis dia ridho kan. Bahkan dalam pembahasan fikih aja kalau misalkan kita pakai siwak punya istri yang kita tahu keridhoannya ya nggak apa-apa katanya seperti itu. Nah untuk yang hal-hal seperti ini ada sebuah kisah yang menarik sekali tentang Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah itu pada suatu hari ayahnya yaitu Sabit rahimahullah, ayahnya Imam Abu Hanifah namanya Sabit, pada suatu hari beliau itu berwudu di sebuah sungai. Ketika sedang berwudu, tiba-tiba dari arah atas sungai itu mengalir apel bersama dengan air itu. Jadi otomatis itu kan apel kalau mengalir di sungai itu otomatis pohonnya berada ini ya Bu ya, ke arah aliran sungai tersebut. Nah, ketika dia menemukan apel tersebut, itu beliau ini akhirnya diambil sama beliau kemudian dimakan. Ketika dimakan beliau baru ingat, ini punya siapa katanya. Saya nggak tahu ini punya siapa. Akhirnya beliau mencari tahu bagaimana menyusuri itu sungai tersebut, menyusuri sampai beliau ketemu dengan sebuah pohon apel. Oh ini apel kayaknya bentuknya sama, warnanya sama, kayaknya dari sini. Ternyata pohon apel tersebut itu punya seorang bapak-bapak, seorang kakek. Kemudian beliau bertanya kepada kakek tersebut, "Wahai kakek," katanya, "apel ini udah terlanjur saya gigit. Saya belilah dengan harga segini." Tapi si kakek tidak mau, "Nggak mau," saya bilang. "Ini apel saya, kamu sudah makan tanpa izin," katanya. "Kalau kamu mau ini saya halalkan, kamu harus menikahi putri saya," katanya. Menikahi putri saya. Tapi ada catatan katanya, putri saya itu buta katanya. Putri saya buta, putri saya itu tidak bisa berjalan, lumpuh, dan putri saya tidak bisa ngomong katanya. Oh ya, terus dia pikir-pikir, Sabit rahimahullah dipikir-pikir, akhirnya ya udahlah, daripada saya masuk neraka mending saya menikahi aja. Akhirnya tibalah suatu hari pernikahan. Nah, ketika dilihat istrinya, ternyata istrinya malah cantik. Istrinya tidak buta, tidak pula lumpuh. Ternyata bapaknya ini bilang istrinya putrinya buta karena ternyata selama 25 tahun atau berapa tahun putrinya tidak pernah melihat yang haram-haram. Kakinya juga tidak pernah diajak berjalan untuk ke tempat haram. Bibirnya, mulutnya juga tidak pernah untuk berghibah. Akhirnya kita tahu bahwa menikah, setelah itu lahirlah keturunan namanya Imam Abu Hanifah. Jadi berkat menjaga makanan yang haram itu, dengan izin itu, akhirnya mempunyai seorang anak yang sangat pintar sekali. Imam Abu Hanifah itu ketika dia bilang ini tiang ini emas gitu, itu orang semuanya bisa percaya saking pintarnya seperti itu. Maka kalau misalkan di kantor lebih baik ditanya dulu itunya siapa seperti itu. Jangan sampai samar-samar ini kita seperti itu ya Ustadz ya. Baik, nah ketika mungkin kita ini tidak sengaja ya mengkonsumsi makanan haram ya, kemudian itu ternyata sudah masuk ke dalam kita. Tadi kan harus dikeluarkan seperti itu ya. Nah, bagaimana ketika kita sama sekali tidak tahu nih, ini sebenarnya makanan ini haram atau tidak? Kalau misalkan tadi di luar negeri kan kita harus milih yang itu ya tadi ya, buah dan lain sebagainya. Tapi kalau di sini kan kadang kita tidak tahu nih, kalau belanja mau ke tukang potong, ini tadi nyembelihnya udah baca bismillah belum atau kayak gitu. Nah, ini seperti apa ini Ustadz? Ya, kalau misalkan ada ketika kita membeli terutama bahan-bahan yang seperti ayam sih ya, yang lebih ini ayam karena daging-dagingan biasanya kalau di Indonesia memang dipotong sesuai syariat. Karena ada juleha juga ya. Cuman kalau ayam kadang memang kita perlu lebih hati-hati lagi karena kadang ada pemotongan ayam yang tidak
memutus 3 urat nadi yang ada di leher. Saluran makanan, saluran nafas, kemudian nadinya itu 3 harus terpotong. Nah, ada baiknya ketika kita sedang membeli ayam gitu, kita lihat lehernya. Apakah urat-urat 3 itu sudah terpotong atau belum, seperti itu. Insya Allah kalau kita lihat sudah terpotong atau belum, kalau sudah terpotong, insya Allah menurut hukum fikih itu hukumnya halal, seperti itu. Baik, bagaimana dengan makanan-makanan yang selama ini mungkin orang tidak paham ya apakah itu halal atau haram, misalnya seperti kepiting seperti itu ya. Nah, ini seperti apa ini Ustaz? Itu mungkin bisa dicek langsung ke fatwa MUI. Jadi kalau di fatwa MUI itu lebih lengkap hukum-hukumnya seperti kepiting. Kepiting contohnya ada beberapa imam mazhab yang menghalalkan, ada juga yang mengharamkan seperti itu. Tapi ya itu karena ijtihadi saja. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i itu katanya setiap sesuatu yang keluar dari air itu halal, bahkan bangkainya pun halal, ikan seperti itu. Jadi untuk yang halal seperti itu untuk lebih berhati-hati, terutama ketika kita belanja ya ke supermarket dan membeli makanan-makanan yang instan. Itu kan kadang ada komposisi itu ada baiknya sebelum kita membeli kita lihat dulu komposisinya, kita cari tahu dulu ini isinya apa nih. Bahan ini misalnya MSG itu terbuat dari apa. Nah, itu insya Allah akan lebih membuat kita menjadi berhati-hati dan insya Allah akan membuat kita lebih terjaga daripada hal-hal yang syubhat tersebut. Contohnya di Pondok Pesantren Sulaimaniyah, ketika kita membeli sesuatu untuk santri-santri kita, salah satu yang kita lakukan adalah melihat komposisinya. Nah, ketika ada komposisi yang kita tidak tahu, maka kita tinggalkan. Seperti itu. Karena kita menjaga supaya para penghafal Al-Quran itu ketika menghafal itu mudah. Karena makanan yang halal yang masuk ke dalam perut para penghafal Al-Quran itu dia akan keluar sebagai energi yang baik juga. Seperti itu, energi yang baik. Jadi memang makanan halal ini dengan cara apapun kita harus menjaga. Karena ini fondasi gitu ya. Iya, karena itu fondasi bagi ibadah kan tadi. Bahkan di ayat kulu, makan dulu, wa amalu soleha, baru beramal gitu, seperti itu. Karena fondasinya itu. Baik, nah yang sering ditanyakan juga nih Ustadz, mungkin ketika dalam kehidupan bertetangga ya. Jadi ada yang pohonnya suka ke tetangga sebelah gitu berbuah gitu ya. Nah, ini sebenarnya halal atau tidak seperti itu Ustadz untuk dimakan ya? Ya, ini gampang sekali sebetulnya. Tinggal kalau misalkan pengen tinggal minta izin aja kan ya. Kalau orang Indonesia kan baik-baik ya. Orang Indonesia baik-baik, atau bahkan kadang tanpa diminta pun, "Mbak, itu ambil aja tuh mangga saya," gitu. Kalau pengen ambil aja karena orang baik-baik gitu. Tapi lagi-lagi yang harus kita lakukan adalah kehati-hatian. Karena seperti tadi saya sebutkan, ada sebuah kisah. Jadi Imam Syafi'i beliau itu seorang alim yang makannya itu sedikit. Tapi pernah pada suatu hari beliau itu datang ke rumahnya Imam Ahmad bin Hambal. Beliau merupakan salah satu muridnya Imam Syafi'i. Ketika sampai sana, itu beliau makan lahap sekali. Bahkan tuan rumah sudah selesai, itu yang ada di bekas-bekas piringnya itu langsung beliau makan semuanya. Nah, si anaknya Imam Ahmad ini penasaran. Katanya bapak saya Imam Ahmad ini kan ngefan banget sama Imam Syafi'i. Saya kira Imam Syafi'i orangnya keren gitu kan, zuhud gitu. Tapi ternyata makannya banyak banget katanya. Dan setelah makan katanya bukannya dia sholat malam malah tidur katanya. Dan kalau udah tidur, sholat subuh katanya azan subuh, bukannya wudhu dulu, dia malah langsung sholat katanya. Wah, ini bapak saya ngefan sama orang seperti kerennya apa? Di mana gitu kerennya ya? Di mana gitu kan? Akhirnya tanya sama bapaknya, "Wahai bapakku," katanya kamu ngefans sama Imam Syafi'i, tapi mana yang di ngefans ini mana gitu katanya, yang kamu suka itu mana katanya. Kemudian kata Imam Ahmad, "Kamu tanya sendiri aja lah ke orangnya." Akhirnya ditanya, "Ya Imam," katanya, "kenapa kamu makan sebanyak itu?" katanya. Jawabannya Imam Syafi'i seperti ini, "Saya tahu," katanya, "makanan di rumahnya Imam Ahmad bin Hambal itu merupakan salah satu makanan terbersih di dunia, terhalal di dunia," katanya. "Maka dari itu tadi malam saya habisin semua makanan kalian supaya ketika saya beribadah itu saya menjadi ringan." Seperti itu. Maka betul-betul itu sebuah fondasi. Baik, yang terakhir ini mungkin sekaligus sebagai penutup ya Ustadz, seperti apa supaya kita bisa terhindar apalagi yang haram gitu ya, yang samar-samar aja harusnya kita hindari. Nah, ini seperti apa yang harus kita lakukan? Saya teringat dengan wasiat Rasulullah SAW. Intinya tadi kan dari awal kita sudah
mengetahui ya sedikit banyak kita harus ngapain. Ada sebuah wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali, dan ini semoga menjadi wasiat juga untuk kita semua. Rasulullah bersabda seperti ini kepada Sayyidina Ali, katanya, ya Ali, katanya, man akalal halala, barang siapa yang makan makanan halal, sofa dinuhu, maka agamanya itu akan murni. Waraqqa qalbuhu, hatinya itu akan lembut. Walam yakun li da'watihi hijabun, dan doanya itu tidak ada penghalang. Dalam artian langsung dikabulkan oleh Allah. Kemudian berwasiat apa? Ya Ali, katanya, wahai Ali, man akala syubhati, barang siapa makan makanan syubhat, istabaha alaihi dinuhu, agamanya diragukan, katanya. Wa adlama qalbuhu, hatinya pun akan menjadi gelap. Kemudian yang terakhir wasiatnya adalah ya Aliyu man akalal haroma, barang siapa yang makan makanan haram, mata qalbuhu, maka hatinya akan mati. Wa khaffa dinuhu, agamanya akan disepelekan. Wa dha'ufa yaqinuhu, keyakinannya pun akan menjadi rendah. Kemudian yang terakhir apa? Wa qallat ibadatuhu, ibadahnya akan sedikit. Wa hajaballahu da'watahu, dan Allah akan menghalangi doanya itu dengan 70.000 hijab, seperti itu. Maka dari itu cara yang paling harus paling bagus adalah kita untuk mencari makanan harus berhati-hati aja. Seperti itu. Baik, terima kasih atas informasi, atas ilmunya. Insya Allah semoga bisa bermanfaat untuk kita semua ya Ustadz ya. Baik pendengar, demikian ya kebersamaan kita dalam podcast Ramadan untuk edisi kali ini. Insya Allah semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan kita akan bertemu kembali di edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.